warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi dengan saya kami Mutawakil dengan NIM 31502300162. Jujur ya, siapa di sini yang kelas itu sering merasa bosan atau ngantuk pas lagi bahas materi yang berat? Yo, siapa? Ya, di sini di video saya kali ini saya punya solusi biar suasana kelas kalian ini jadi makin pecah. Kita bakal bahas gimana caranya melakukan gamifi di dalam kelas menggunakan permainan legendaris yaitu ular tangga. Tapi ini bukan sekedar ular tangga biasa, karena di setiap petaknya saya sudah menyuntikkan materi pelajaran yang harus kalian taklukkan. Dalam 5 menit ke depan saya akan tunjukkan cara mainnya, gimana menyusun soalnya, sampai cara bikin teman-teman sekelas kalian ketagihan belajar. Oke, jangan kemana-mana, siapkan dadu kalian dan ayo kita mulai permainannya. Jangan lupa untuk menyimak video saya yang akan kami tampilkan. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya mengubah permainan ular tangga yang legendaris itu jadi alat bantu ajar yang super efektif dan murah? Nah, dalam kupasan kali ini kita akan bedah tuntas cara menyulapnya jadi sebuah pengalaman belajar yang gak bakal dilupakan sama murid-murid Anda. Kita semua sebagai pengajar pasti pernah ngerasain kan, menjaga semangat dan fokus siswa itu kadang jadi tantangan tersendiri. Tapi gimana kalau solusinya itu sebenarnya simple, seru, dan udah akrab banget buat mereka? Ini dia idenya. Yuk kita ajak mereka bermain sambil belajar. Oke, biar kebayang, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal ngomongin ide besar di balik gamifikasi. Terus, kita lanjut ke bagian praktisnya, cara bikin papan permainannya. Setelah itu, kita bahas aturan mainnya, tujuannya apa, dan di akhir, kita lihat contoh nyatanya di kelas. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, gamifikasi ruang kelas. Nah, ini dia ide besarnya. Sebenarnya apa sih inti dari gamifikasi ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Gini, yang bikin metode ini keren tuh kesederhanaannya. Prinsipnya, kita ambil aja game yang udah dikenal dan disukai anak-anak, kayak ular tangga, terus kita suntikkan materi pelajaran kita ke dalamnya. Ini bukan cuma soal seru-seruan loh, ini tentang membangun jembatan antara hiburan dan pemahaman. Secara nggak sadar, ini menyentuh motivasi alami mereka buat menang dalam permainan, dan kita kaitkan langsung dengan tujuan belajar. Cerdas kan? Oke, ngomongin teori cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian kedua, membuat papan permainan. Ini panduan DIY-nya. Jangan khawatir, ini jauh lebih gampang dari yang Anda bayangin. Coba deh, lihat daftarnya. Nggak ada yang aneh-aneh atau mahal kan? Sebagian besar barang ini mungkin malah udah ada di laci Anda. Ini bukti kalau proyek berbiaya rendah bisa punya dampak yang luar biasa. Cuma butuh kardus bekas, kertas manila, sama beberapa kertas origami, kita udah bisa mulai. Yuk kita urutkan langkah-langkahnya. Pertama, kita buat dasarnya yang kuat. Terus kita lapisi biar kelihatan rapih. Kotak-kotak warna-warni dari origami ini bakal jadi jalur permainannya. Nah, bagian kuncinya ada di kantong-kantong kecil ini. Disinilah sihir pendidikannya terjadi. Terakhir, tinggal gambar ular dan tangganya buat nambahin elemen kejutan dalam permainan. Sip, papan permainan kita yang keren udah jadi. Tapi kan, alat sebagus apapun tergantung cara kita pakainya ya kan? Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana kita mengubah papan ini jadi sesi belajar yang hidup dan seru di dalam kelas? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, cara bermain. Atau sebut saja aturan mainnya. Mari kita lihat gimana semua ini berjalan. Baik dari sisi persiapan kita sebagai guru, maupun dari sisi siswa yang bermain. Persiapan itu kuncinya. Sebelum kelas dimulai, kita perlu siapkan dulu amunisi belajarnya. Buat pertanyaan-pertanyaan yang pas, selipkan di kantong-kantong rahasia itu, bentuk tim, dan yang paling penting, pastikan semua siswa paham cara mainnya, biar nggak ada yang bingung. Nah, buat para siswa, alurnya gampang banget dan seru. Mereka lempar dadu, jalanin pion, dan kalau mendarat di kotak pertanyaan, nah inilah waktunya mereka beraksi. Kalau jawabannya benar, mereka dapat poin atau hadiah. Ini menciptakan putaran semangat yang positif sampai akhirnya ada satu tim yang berhasil sampai di garis finish. Kita udah ngomongin soal apa dan gimananya. Sekarang yuk kita dalemin bagian keempat, tujuan pendidikan. Karena ini lebih dari sekedar main-main. Jadi, apa sih tujuan pedagogis yang lebih dalam di balik semua keseruan ini? Dan kalimat ini, wah ini benar-benar nangkep esensinya. Kalimat ini yang diambil langsung dari sumbernya, merangkum semuanya dengan sempurna.
Tujuannya adalah untuk memantik motivasi dari dalam diri siswa, menciptakan suasana yang bikin mereka nyaman belajar, sehingga materi pelajaran pun jadi lebih gampang nempel. Jadi, intinya apa sih? Manfaatnya tuh berlapis-lapis. Ini bukan cuma biar siswa nggak ngantuk di kelas, tapi juga buat menyalakan semangat kompetisi yang sehat dan rasa bangga saat berhasil. Ini tentang membangun motivasi, menciptakan kelas yang positif, memperdalam pemahaman, dan yang terpenting, mendorong semua anak untuk ikut aktif. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih, bagian kelima. Contoh praktik di kelas. Teori itu penting, tapi contoh nyata bikin semuanya jadi lebih kebayang. Yuk kita lihat gimana metode ini diterapkan di mata pelajaran yang spesifik. Di contoh ini, permainannya dipakai buat pelajaran PAI loh, khususnya untuk materi iman kepada malaikat, dan sasarannya siswa kelas 5 SD. Ini nunjukin betapa fleksibelnya metode ini, bisa banget diadaptasi untuk pelajaran apapun dan untuk tingkat kelas manapun. Coba bayangin yang skenarionya, seorang siswa melempar dadu, pionnya mendarat di kotak nomor 5. Dia ambil kertas dari kantong dan baca pertanyaannya. Tiba-tiba, konsep yang tadinya abstrak tentang malaikat dan tugas-tugasnya jadi sebuah tantangan nyata yang harus dia pecahkan saat itu juga. Inilah yang namanya belajar sambil beraksi. Eits, permainannya selesai bukan berarti belajarnya selesai loh. Langkah ini penting banget. Setelah seru-seruannya selesai, guru kembali mengambil alih, mengadakan evaluasi singkat, dan merangkum poin-poin penting dari pelajaran hari itu. Ini buat memastikan tujuan belajarnya benar-benar tercapai. Nah, setelah kita bongkar semuanya dari cara bikin sampai penerapannya, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Coba pikirkan kelas Anda, mata pelajaran yang Anda ajar, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa Anda sulap dari yang mungkin tadinya membosankan jadi super menarik dengan sentuhan permainan sederhana ini?